Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke materi berikutnya yaitu tiga cara buat video konten biar nggak ngebosenin. Nah, kalau teman-teman bosan itu kan buat video konten dengan screenshot, dengan apalah itu, dengan testimoni yang seperti materi-materi sebelumnya. Saya akan beritahu teman-teman biar konten video teman-teman itu nggak ngebosenin. Cara ini juga udah saya pakai. Nah, yang pertama itu ada follow the trend. Artinya kita itu mengikuti tren, teman-teman. Yang kedua, video dari official store atau toko resminya. Dan yang ketiga itu dari sound atau suara. Nah, lanjut aja kita yang ke pertama itu follow the trend. Nah, untuk follow the trend itu maksudnya apa? Kita mengikuti tren, teman-teman. Tren yang sering lewat di FYP kita. Salah satu konten yang saya pakai teknik ini follow the trend itu contohnya ini, teman-teman. Yang ini sebenarnya ikut follow the trend juga, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat soundnya asalnya, tuh rata-rata trennya itu begini, teman-teman. Seolah-olah ada penyesalan gitu. Buat Fitri yang dulu ninggalin aku karena aku kayak jamet, burik, rambut kuning. Terus dia berubah menjadi glow up gitu, teman-teman. Kalau dari soundnya sendiri, teman-teman boleh lihat video saya agar lebih jelas. Nah, langsung dia berubah seolah-olah glow up gitu, glowing lah bahasa kerennya. Nah, kemudian saya iseng itu manfaatkan tren ini jadi konten untuk afiliator saya. Nah, saya iseng-iseng ini, tuh, ini fotonya saya ambil dari Google. Terus saya setelah ini seolah-olah glow up jadi foto model gitu. Padahal model itu sebenarnya jualan ini hoodie crop ini yang ada Alia hoodie crop tuh. Nah, kebetulan follow the trend ini FYP, teman-teman ya, sampai hampir 580.000 K. Cuman karena ini iseng-iseng aja, untuk ke penjualannya nggak terlalu pengaruh, teman-teman ya. Teman-teman bisa kreasikan sendiri sih. Materi ini sebenarnya agak sulit, teman-teman, karena kita harus peka dengan tren. Kalau orang biasa melihat video ini sebagian sebenarnya tren aja. Nah, kalau kita sebagai afiliator, ini sebenarnya bisa jadi peluang untuk kita promosiin produk kita. Contoh lagi video yang tren sering lewat FYP saya waktu itu, video pemuda Pancasila, teman-teman. Saya cari dulu, saya lupa konten yang mana. Oh, yang ini, 5K view. Nah, mungkin di FYP teman-teman juga sering lewat tuh kan yang pemuda Pancasila itu. Seolah-olah dia sudah bekerja di suatu tempat tapi masih kepikiran ingin gabung di pemuda Pancasila gitu. Contohnya ini, pengen masuk ini tapi masih kepikiran. Tuh. Tuh. Nah, terus saya ubah jadi konten jualan gitu. Sudah punya sepatu banyak tapi masih kepikiran sepatu ini. Nah, ini kan jadi konten kita juga, teman-teman ya. Nah, ini walaupun view-nya dikit tapi penjualannya lumayan banyak kemarin, teman-teman. Kalau orang biasa melihat ini sebagai sebuah tren aja. Kalau kita sebagai afiliator, kita bisa manfaatkan tren ini, teman-teman. Contohnya lagi kalau nggak salah, oh ini yang Raja Meksiko. Ini kebetulan juga sering lewat beranda FYP saya, teman-teman ya. Jadi seolah-olah
Ada seorang YouTuber itu kemarin viral karena menyebut Raja Meksiko itu. Kemudian saya iseng lah buat sepatu futsal Raja Meksiko nih bos, senggol dong. Nah, ini waktu itu TikTok view-nya sedang down teman-teman ya, sedang yang kadang nol view, ada yang 2 view aja, ada yang puluhan view aja. Tapi berkat saya ikuti follow the trend, view-nya masih lumayan bagus teman-teman ya, 3,7 k view. Nah, yang selanjutnya video konten biar nggak ngebosenin selanjutnya itu video dari official store teman-teman. Video dari official store itu kita boleh comot video dari official store. Official store itu toko resmi maksudnya ya. Kita boleh comot, ambil videonya, terus kita upload di konten kita. Apakah itu diperbolehkan? Ya teman-teman, sangat diperbolehkan asal kita promosiinnya memang barang dari toko tersebut, bukan dari toko lain. Jangan teman-teman ambil video dari official store A, tapi tautan produknya official B. Itu bisa kena sanksi teman-teman sama pemilik videonya. Contohnya seperti ini. Kemarin kalau nggak salah Jairos saya pakai videonya. Nah yang ini parfum favorit Check Boy. Nah ini saya promosiin, ini videonya saya ambil dari officialnya Jairos. Kemudian saya promosinya produk Jairos juga. Tuh, Jairos Grey. Cara ambil videonya gimana? Biasanya saya pakai SS YouTube. Boleh saya praktekkan dulu ya. Jairos. Nah ini official store-nya Jairos. Nah yang saya ambil itu yang ini kalau nggak salah. Nah ya yang ini saya ambil. Kemudian untuk download videonya gimana? Klik logo ini yang ada tanda panah. Kemudian salin tautan. Oke, kemudian buka browser teman-teman. Ketik SSSS TikTok yang paling atas. Nah, kita tinggal tempel aja di sini. Klik download. Nah, ini bebas nih tanpa tanda air aja. Ini biar watermarknya hilang. Nah, ini akan terdownload. Nah, ini videonya udah terdownload, tinggal kita upload aja. Nah, ingat ya teman-teman, ini kan kebetulan saya downloadnya video yang satu produk. Kalau video yang satu produk, teman-teman bisa edit lagi atau bisa langsung upload aja. Kalau memang malas buat konten. Kalau video yang satu produk, seperti saya bilang kemarin, biasa saya lengkapin dengan testimoni. Mana video yang saya Jairos parfum. Nah, ini kayaknya saya edit lagi deh kemarin yang ada testimoni. Tuh, ini saya edit lagi nih. Saya ambil testimoninya dari komentar video tadi. Tuh. Dan ini lumayan juga teman-teman penjualannya. Parfum Grey Jairos ya, kita lihat di penjualannya. Ini saya udah 2 hari nggak upload video, makanya itunya turun. Nah yang kemarin juga nggak upload video tapi masih kebantu, ada 450 yang check out. Nah ini yang Jairos Grey, video yang saya ambil tadi ada 16 penjualan. Ini komisinya 10% teman-teman, lumayan loh. 16 penjualan
dengan pendapatan 1.392.000, berarti komisi kita kalau 10%-nya itu sekitar 132.000 gitu, 139.000. Nah, itulah teknik video yang kedua, video dari official store yang biasa saya pakai. Lanjut ke yang ketiga, dari sound atau suara. Nah, dari sound atau suara ini lagi-lagi kita dibutuhkan kepekaan kita sebagai afiliator, teman-teman. Kita harus bisa melihat peluang dari sound aja sebenarnya kita bisa jadikan konten. Contohnya, kemarin kebetulan di FYP saya itu ada lewat konten ini, teman-teman. Kemeja. Nah, ini kebetulan ada sound atau video yang wawancara pilih cowok kemeja atau kaos gitu. Dia pilih kemeja gitu. Nah, contoh sound yang saya pakai juga, kebetulan di FYP saya itu ada sound yang sangat menjual, teman-teman. Saya sebagai seorang marketing mulai sedikit peka dengan sound yang layak dijadikan konten, teman-teman. Kemudian ada satu konten yang ini lewat di beranda saya. Ini konten aslinya ya. Sebenarnya ini kontennya agak sedikit nakal, cuman karena saya sedikit nakal tapi menarik untuk dijadikan konten, maka saya download dan edit dengan bahasa saya sendiri, dengan video saya sendiri, dengan konten saya sendiri, viral, teman-teman. Nah, teman-teman boleh lihat konten saya yang ini, yang urutan kedua ini. Tuh, sampai 5,8 juta view. Dan inilah orderan saya sangat membludak kemarin. Yang saya sering screenshot 3.000 orderan, 4.000 orderan. Nah, dari konten inilah, teman-teman, dari konten Farfo ini. Sampai hampir 6 juta view dengan 300.000 like. Tuh, ini produknya Dunhill Blue. Lakunya itu hampir 5.000, hampir 6.000, teman-teman. Nah, yang paling atas ini hampir 6.000, teman-teman, 5.900. Sampai-sampai pemilik tokonya itu mengkontak saya di WA. Saya dikirimin parfum sampai 10 biji, teman-teman. Nah, itulah tiga cara buat konten agar video kita itu nggak ngebosenin. Ada yang follow the trend, video dari official store, ada dari sound atau suara. Nah, ini cocok banget buat teman-teman yang malas bikin konten, itu bisa pakai video dari official store, teman-teman. Lagi-lagi tiga cara ini sebenarnya kita harus membutuhkan kepekaan kita, melihat peluang. Dari sound aja kita bisa buat konten, dari official store kita juga bisa buat konten gitu. Dari tren pun juga kita bisa buat konten untuk jualan. Makanya kita harus peka gitu dan harus sering berlatih. Nah, itulah tiga cara buat video konten biar nggak ngebosenin. Selamat pagi dan sampai berjumpa di materi berikutnya.